Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Naziha Fitari. Saya dari kelas 10 Bahasa. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Dalam bahasa Latin, stratifikasi sosial yaitu stratum, tingkatan, dan sosium masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial yaitu sebuah tingkatan vertikal yang ada dalam masyarakat atau pembedaan masyarakat berdasarkan hak-hak tertentu, kedudukan, peran, dan status sosial. Yang pertama ada status atau kedudukan. Kedudukan di sini diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, Ralph Linton mengklasifikasikan status menjadi 3 macam. Ada ascribed status, achieved status, sama satu lagi assigned status. Yang pertama, ascribed status. Ascribed status merupakan status yang didapatkan seseorang sejak kecil dan tanpa usaha-usaha tertentu. Contohnya, anak yang dilahirkan dari seorang bangsawan, terus suku kelahiran, dan sebagainya. Yang kedua ada achieved status. Achieved status merupakan status yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha tertentu yang disengaja. Jadi tuh status ini diperoleh karena usaha-usahanya sendiri. Contohnya, seorang anak yang tadinya bisa saja kemudian menjadi seorang dokter atas usahanya sendiri. Nah, yang ketiga ada assigned status. Assigned status merupakan status yang dimiliki seseorang karena jasa-jasanya terhadap pihak lain. Jadi tuh status ini merupakan pemberian dari seseorang terhadap seseorang. Contohnya, gelar pahlawan yang diberikan orang lain terhadap seseorang atas jasanya. Yang kedua, peranan. Peranan merupakan salah satu unsur dari stratifikasi sosial saat di mana seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya di masyarakat. Sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification, yaitu sebuah stratifikasi yang membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain secara vertikal. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification, yaitu sebuah stratifikasi yang memiliki keleluasaan untuk seseorang berpindah-pindah kedudukan sosial. Yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini memadukan antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Jadi maksudnya ada beberapa lini kehidupan yang menggunakan sistem terbuka dan tertutup. Yang pertama berdasarkan kriteria ekonomi. Kriteria ini bersifat terbuka, yaitu membedakan kedudukan seseorang berdasarkan kepemilikan materi. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kelas atas atau upper class, contohnya seperti pejabat, pemerintahan, dan pengusaha kaya raya. Yang kedua ada middle class atau kelas menengah, contohnya seperti pedagang. Yang ketiga ada kelas bawah atau lower class, contohnya seperti petani, nelayan, atau orang yang penghasilannya sedikit. Yang kedua berdasarkan kriteria sosial. Kriteria ini bersifat tertutup dan dibedakan menjadi 3. Yang pertama kasta, umumnya seperti masyarakat Hindu. Yang kedua keahlian. Nah, Astrid S. Susanto mengkategorikan pekerja ke dalam 6 lapisan sosial, yaitu ada elit, profesional, semi profesional, tenaga terampil, tenaga semi terampil, dan yang terakhir tenaga tidak terdidik atau terlatih. Terus yang ketiga pendidikan. Berdasarkan pendidikan dibedakan menjadi 5, yaitu pendidikan sangat tinggi seperti profesor dan doktor, pendidikan tinggi, sarjana dan mahasiswa,
pendidikan menengah, SLTP, dan SMA, terus pendidikan rendah, SD, dan tidak berpendidikan buta huruf. Yang ketiga, berdasarkan kriteria politik. Kriteria politik dibedakan menjadi dua, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.